Kaisar. Oke, Kak Satria, hari ini kan sidang Niki putusan sela, ya kan, dan ramai banget nih udah dilihat ya, pengawasannya juga luar biasa. Ini gimana tanggapan Kak Satria sendiri? Kalau gue sih udah tahu nanti keputusannya apa, karena gue nggak usah sebut namanya ya. Gue udah dapat info dari 2 orang jenderal, ini pasti ditolak. Nah, terus gue dapat info kalau Niki bakal lama ini ditahannya. Gitu. Cuman gue nggak bisa ngasih tahu karena orang yang bersangkutan. Lu jangan bocorin, gue kasih tahu ya Sad. Tapi kita biasa kan kalau di instansi itu mereka udah saling connect kan, gitu. Berarti ini A1 ya? Yang Iya, satu. Kalian juga pasti tahu kan, nggak mungkin. Berarti sidangnya lanjut ya Kak? Ini lanjut karena pihak sana itu nggak mau damai. Kan saya udah ngobrol banyak juga sama pengacara pihak sana kemarin gitu. Nah tadi kan seperti kakak bilang, Niki akan ditahan lama atau emang sudah mengetahui putusannya seperti apa nih Kak? Ya sebenarnya gini sih, tanpa ada instansi ngasih tahu ke saya, kita logikanya gini aja ya. Dari pengalaman saya yang udah lewat, saya pernah duduk di bangku pengadilan, teman-teman saya juga pernah terkait kasus hukum. Biasanya hakim itu dari tuntutan itu memutuskan setengah. Nah ini hitung aja sebaik-baiknya hakim 1/4. Berarti kalau 1/4, kalau ancaman hukumannya kata orang sih 20 tahun, tapi yang saya baca itu 30 tahun gitu. Nah, jadi 1/4 dari 30 itu aja 6 tahun gitu. Jadi makanya sebenarnya tanpa instansinya, orang yang bekerja di instansi ngomong ngasih tahu saya udah tahu gitu. Karena ini kan kita kadang kan masa depan itu kita refleksi dari masa-masa lalu kan gitu. Dari masa-masa lalu kejadian kalau misalnya ada orang ditahan di kasus pengadilan itu biasanya hakim itu kalau dia berbaik hati setengah. Nah ini kita sebaik-baiknya hitung aja 1/4. Kalau 1/10 kayaknya nggak pernah ada kejadian deh kalau pengalaman saya ya gitu. Maksudnya nalarnya di situ aja sih. Oke, Sat, itu kan kalau murninya ya, Sat, kalau semestinya. Tapi kan ada mungkin yang katanya memberatkan karena di sini ada hinaan terhadap JPU dibilang masker lah segala macam lah. Ini kan hal menjadi yang memberatkan. Iya. Mungkin nggak menjadi hukum datar 20 ya 20. No, lihat Fadel, tuntutannya ringan. Ya kan? Kenapa? Karena nggak ada yang menjelek-jelekan JPU. Karena nggak ada yang menjelek-jelekan hakim. Padahal kasusnya lebih parah daripada Nikita kalau dipikir kan. Ini lebih merusak kehormatan anak wanita orang. Tapi lihat kan, kemarin saya lihat beritanya ringan tuntutannya. Nah, itu kenapa? Karena nggak ada fans. Kadang itu kita sebagai public figure itu kita punya fans salah, kita nggak punya fans juga salah. Nah, kalau fans yang alay-alay ini itu yang bisa menyebabkan huru-hara. Apalagi kemarin viral ada demo pula. Nah, ini yang gue wonder, apakah itu semua atas persetujuan Nikita atau ini timnya yang buat begitu tapi Nikita tidak tahu, atau ada orang, ada dalang di balik semua ini. Sebenarnya Nikita dan timnya tidak mengetahui, tapi ada musuh, ada orang yang dengki dengan Nikita. Seolah-olah ini dibuat bahwa ini adalah suruhan Nikita, padahal itu adalah musuh supaya Nikita image jelek dan Nikita ditahan lama. Nah, jadi banyak filosofinya nih gitu kan, gitu. Jadi makanya ini kalau JPU sampai masker ke video minggu lalu tuh masih ada loh anak alay yang ngerekamin JPU, terus JPU-nya sampai melototi gitu. Nah, jadi itu melototi si yang ngerekam itu gitu. Nah, jadi itu kan emosi kan, hak JPU-nya tuh emosi gitu. Jadi ya kita aja sebagai manusia kalau begitu juga emosi kan, Mbak, gitu. Jadi ya kasihan juga nih kitanya. Jadi tim kadang fans alay ini yang membuat justru jadi bumerang buat si public figure gitu. Saat kamu berusaha untuk masuk gak sih dalam ini loh? Coba untuk kasih tahu, tolonglah jaga sikapmu, jaga apa gitu ya. Udah, saya di media sosial sudah berkoar-koar, banyak juga fansnya yang tidak terima atau nggak tahu, mungkin itu bukan fansnya, mungkin itu pembenci berkedok fans. Bisa juga kan, sebenarnya Niki gue maunya lu itu ditahan lama, tapi gue pura-pura nih jadi fans lu. Gue sok-sok menjelekkan hakim, mendukung lu, padahal gue pingin supaya JPU dan hakim benci sama lu ditahan lama. Nah itu lebih bahaya. Jadi mereka itu cuma ngarepin view, ngarepin like, ini apa? Jualan. Tuh, jadi supaya diburu, supaya jadi selebriti TikTok gitu. Nah itu musuh dalam selimut tuh lebih jahat lagi. Nah gue selain di media,
infotainment juga, tapi saya juga di media sosial sendiri menyuarakan ini. Itu sampai ya jutaan penonton, udah kan berarti kan kalau di dalam jutaan itu kan pasti ada mereka-mereka juga gitu loh. Jadi kalau yang ada juga yang fans tidak alay bilang, oh Satria Mulia kalau ngomong begini itu memang relevan, itu memang logis, jadi memang harus seperti ini gitu kan. Tapi ada juga yang membuli, ala lu Satria sok bacot lu, ikut campur pansus. Nah kita kalau pansus tapi kita positif nggak apa-apa, karena dalam sebuah masalah dunia selebritis dan politik, jangan salah, justru yang pansus-pansus ini yang bisa membongkar kebenaran. Kalau tidak ada yang bongkar, kalau tidak ada yang pansos, maka dunia hitam dan kemunafikan tidak akan kebongkar. Justru bersyukur ada yang pantas dalam dunia ini gitu. Jadi lagi pula ini kan udah konsumsi publik, jadi ya udahlah nikmatin aja gitu. Kak, Berarti kamu yakin ya bahwa sidang putusan setelah ini ditolak dan memang berlanjut gitu? Ditolak berlanjut karena pihak sana juga nggak mau damai, apalagi pihak sana makin panas kan dengan adanya buzzer, dengan adanya bulian netizen, dengan adanya pihak Niki juga nggak ada minta maaf ke sana gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau gue support dan pro Niki dan berdoa yang terbaik buat dia, tapi kalau memang ada hal yang tidak bisa saya bela, kita gimana dong gitu kan gitu. Jadi serba salah juga gitu. oke, Kak, kemarin kan juga sempat dicabut gugatan non prestasinya Niki. Oke. Katanya lebih fokus untuk pidananya. Ini seperti apa mungkin Kakak menanggapi? Kan banyak netizen yang mengatakan, kenapa nggak dari awal Ya. gugatan itu maksudnya nggak ada gitu. Kalau emang ingin fokus. Nanti gua kasih jawabannya pasti banyak ikut-ikut nih ya kan, kayak kemarin awal-awal ini nggak setuju sama kata-kata saya, jangan jelekin hakim, jangan jelekin JPU. Ending-endingnya sekarang ya kan kawan-kawan ngikutin kata saya. Jadi gini, kalau asumsi saya ya mempelajari dunia hukum ya, sebagai orang 15 kali saya udah 15 kali urusan hukum, udah tahu lah, udah dapat ilmu lah dari kepolisian, dari curhat dengan para instansi juga. Jadi sebenarnya gini, kalau Niki mencabut One Prestasi itu harus. Karena dari awal kalau saya lihat kalau kasus perdata ini kan nggak terlalu kuat, dan kalau tidak terbukti ini bahaya buat Niki. Kenapa? Ingat kalian kasus Mami Online melaporkan Niki atas kasus penonjokan, itu tidak terbukti Niki tak ada dalang di kejadian itu. Akhirnya Niki melaporkan si Mami Online dengan tuduhan palsu. Mami Online masuk. Walaupun ending-endingnya Mami Online dinyatakan tidak bersalah, tapi kan yang penting udah masuk. Ruginya itu kita udah masuk gitu loh kan. Apapun, mau katanya non narapidana, mau katanya mantan narapidana, tapi udah masuk kan gitu. Nah, takutnya dari awal, kalaulah One Prestasi ini tidak terbukti, apalagi ada 3 yang dituntut, jaksa, instansi, reja, di dalam tuntutan itu ada 3 bagian ini. Kebayang nggak kalau misalnya kita tidak bisa membuktikan kalau One Prestasi ini benar-benar ada, ini yang bertiga ini nuntut Niki, ancamannya bukan 30 tahun lagi, tambah lagi 4 tahun. Jadi mungkin kesini-sini pihak Niki dan pengacaranya itu berpikir, wah ini kayaknya udah nggak kuat lagi nih, daripada nanti gue dilaporkan oleh pihak yang gue tuntut nih 3 bagian ini, mending dicabut. Karena kalau misalnya tidak dicabut, nanti kalau udah naik ke hakim, wah itu pihak sana bisa menuntut Niki, nambah lagi urusannya. Apalagi ini Niki, ini kayaknya tahun yang nggak baik buat Niki ya. Apalagi kasus Rasman kan naik sama Niki di pengadilan, naik. Jangan salah kalian, naik. Makanya kalian harus ini loh, harus jadi fans itu harus yang bener-bener hati-hati berbicara, karena kasihan Nikinya. Nanti kalian salah bicara, Nikinya yang kena hukumannya lama gitu. Jadi memang One Prestasi itu harus dicabut, karena kalau tidak dicabut, kalau tidak terbukti, mereka bisa menuntut Niki dengan laporan palsu. Laporan palsu itu 4-6 tahun, dan itu ditahan sebelum masuk ruang hakim itu udah ditahan gitu. Berarti langkah yang tepat ya, Sat? Oh, tepat banget. Kalau paling kan ada juga kan fans-fans alay mungkin dia nggak sekolah hukum. Ini strategi Niki, bukan strategi Niki. Ini memang harus dicabut, karena kalau tidak nanti Niki bisa diserang balik gitu. Oke, terima kasih.